alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Syafaat dari kelas 1E program studi akuntansi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdizawani dari kelas 1E prodi akuntansi. Akan dijelaskan sistem akuntansi instansi oleh Syafaat. Yang kedua, penjelasan mengenai SABUN dan konsolidasi akan dijelaskan oleh Hafiz. Baik, yang pertama langsung saja kita mulai. Di sini ada 3 kotak. Kotak pertama mengenai SAI, kotak kedua mengenai SABUN, dan yang terakhir ada DPR, Presiden, dan BPK. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai SAI. Jadi kita fokus ke kotak pertama dulu. Jadi apa itu SAI? SAI adalah sistem akuntansi instansi yang nantinya akan menghasilkan LKKL atau laporan keuangan kementerian lembaga. Nah, bisa dilihat di sini kementerian sebagai pengguna anggaran. Jadi kementerianlah yang melaksanakan dan memakai anggaran tersebut. Di sini juga ada Satker BLU dan BSBL. Nah, apa itu Satker? Satker adalah satuan kerja dari lini terkecil suatu kementerian. Nah, contohnya itu kantor pelayanan pajak. Jadi, kantor pelayanan pajak merupakan satuan kerja lini terkecil dari Kementerian Keuangan. Selanjutnya, itu ada Satker BLU. Apa sih yang membedakan antara Satker BLU dengan Satker yang biasanya? Jadi, Satker BLU itu Badan Layanan Umum yang dia menentukan tarif. Contohnya kayak rumah sakit yang menentukan tarif atas jasa pelayanannya. Lalu ada BSBL. BS itu bantuan subsidi. Jadi contohnya itu kayak gas LPG 3 kg, minyak goreng pemerintah, lalu ada Pertalite, yang mana nanti jika subsidi ini dicabut, maka harga dari barang tersebut akan mengalami kenaikan. Sedangkan BL itu bantuan langsung yang tidak mempengaruhi harga jika bantuan itu dicabut. Contoh bantuan langsung itu kayak bantuan saat COVID atau bantuan saat bencana alam. Selanjutnya kita masuk ke alur penyusunan laporan keuangan kementerian lembaga atau LKKL. Kalian bisa lihat di sini dari mulai Satker yang sudah saya jelaskan tadi, lalu ada wilayah atau provinsi yang nantinya akan mengumpulkan semua Satker dari satu provinsi menjadi satu. Jadi wilayah provinsi ini yang mengumpulin semuanya di satu provinsi itu. Selanjutnya itu ada eselon 1. Eselon 1 itu akan mengumpulkan semuanya dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Jadi bukan satu provinsi doang gitu. Selanjutnya akan diserahkan ke KL. KL itu Kementerian Lembaga. Nah, di Kementerian Lembaga ini akan menghasilkan laporan keuangan Kementerian Lembaga yang isinya itu ada laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, lalu neraca, laporan realisasi anggaran atau LRA, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Nah, jadi untuk menentukan atau melihat alur penyusunan LKKL ini, kita pertama-tama harus menentukan kementeriannya dulu. Jadi yang pertama itu kami mengambil Kementerian Perdagangan. Setelah itu menentukan eselon 1-nya, yaitu Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri untuk eselon 1-nya. Setelah itu menentukan wilayah atau provinsi. Di sini kami mengambil Provinsi Jawa Barat, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat atau Disperindak. Setelah itu baru kita menentukan satkernya, di mana satkernya adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUKMPP. Nah, jadi sesuai dengan alur yang sudah saya jelaskan tadi, jadi
DKUK-MPP di Provinsi Jawa Barat akan dikumpulkan ke Disperindak atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Setelah itu akan diserahkan ke Eselon 1. Jadi Eselon 1 akan menerima Disperindak dari semua provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Setelah itu akan diserahkan ke Kementerian Perdagangan, yang mana nanti akan menghasilkan laporan keuangan kementerian lembaga yang isinya yang sudah saya jelaskan seperti tadi. Nah, dan kemudian ada SABUN atau Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara, yaitu Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara. SABUN ini sebagai pengelola APBN-nya. SABUN ini mengurusi transaksi-transaksi terkait utang, hibah, dan investasi pemerintah. Nah, nantinya outputnya itu akan menghasilkan LKBUN atau Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara, yang di dalamnya ada 6 laporan. Ada 6 laporan keuangan, yaitu yang pertama laporan keuangan arus kas, yang kedua laporan realisasi anggaran, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas neraca, dan yang keenam ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, di SAI kan ngasilin LKKL ya, atau laporan keuangan kementerian atau lembaga. Kalau di SABUN ngasilin LKBUN atau laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Jadi nanti LKKL dan LKBUN ini dikonsolidasi atau digabungkan. Kemudian setelah digabungkan barulah menjadi LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat. Di dalam LKPP ada 7 laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, LKPP tadi nanti diserahkan ke BPK untuk diaudit atau diperiksa. Setelah diaudit oleh BPK, kemudian diserahkan ke Presiden, kemudian diserahkan ke DPR untuk dipublikasikan ke masyarakat umum atau masyarakat luas. Nah, terus ada informasi tambahan nih. Tadi kan Presiden nyerahin ke DPR ya. Presiden itu ada masa tertentu untuk menyerahin laporannya ke DPR. Jadi nanti ada batasan waktunya. Batasan waktunya itu 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Nah, jadi itu singkatnya penjelasan tentang SABUN. Penjelasan dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Saya jadi alur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat itu dimulai dari Satker, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian atau DKUK-MPP. Lalu dikumpulkan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jabar atau Disperindak. Lalu diserahkan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Lalu diserahkan kembali ke Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan jadilah laporan keuangan kementerian lembaga, itu yang terdiri dari LO, LPE, neraca, LRA, dan CALK. Setelah itu lalu dikonsolidasi dengan BUN, gitu. SABUN ada apa? Sudah paham? SABUN yaitu Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara yang mengelola APBN. SABUN mengurusi hutang, hibah, investasi pemerintah, juga yang akhirnya menghasilkan LKBUN, laporan keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam LKBUN ada laporan arus kas, LRA, LPE, LPSA, neraca, dan CALK. Lalu dari LKBUN dan LKKL yang tadi dikonsolidasi atau digabungkan. LKBUN dan LKKL dikonsolidasi menjadi LKPP, yang di dalamnya ada LRA, LO, LPE, neraca, LAK, LPSAL, dan CALK. Kemudian diserahkan ke BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, dan diaudit oleh BPK. Sehabis dari BPK, kemudian diserahkan ke Presiden. Kemudian diserahkan juga ke DPR untuk dipublikasikan ke masyarakat luas. Para audiens sudah pada mengerti ya, apa yang kita jelaskan. Mungkin sekian saja penjelasan dari kami.
kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.